Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sensor pH Air, mata kuliah kontrol otomatis jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini kami akan menampilkan video tentang kerja kami, yang dimana kami beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Satria Radianha sebagai ketua kelompok. Saya Muhammad Asfir Madani sebagai anggota. Saya Tiara Andini sebagai anggota. Saya Vero Desti sebagai anggota. Selamat menyaksikan. Oh dear, it's been hardly. Baik, saya Antero Desti akan menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan dari perencanaan sistem pengendali pH. Di sini kami dari kelompok 1 membuat sensor pengendali pH yang dimana yang kita ketahui pada saat ini banyak sekali teknologi yang sudah berkembang dengan sangat pesat. Dan teknologi tersebut berhubungan langsung dengan alat kontrol, yaitu biasanya pekerjaan banyak sekali dikerjakan oleh manusia, akan tetapi pada saat ini alat kontrol yang sangat membantu dalam proses pengerjaan, ataupun bisa mesin ya gitu. Sistem otomatik sendiri berkaitan langsung dengan komponen sensor, yang dimana sensor tersebut merupakan suatu pengendalinya dari mesin tersebut atau alat tersebut. Dan kita sebagai engineering pertanian harus banyak mempelajari tentang alat kontrol atau sensor pengendali alat seperti ini agar menjadi pertanian yang lebih efisien lagi ke depannya. Lalu, pada perencanaan ini kami membangun rancangan prototipe yang berupa sistem tanam hidroponik menggunakan limbah air cucian beras. Perlu kita ketahui bahwa sistem hidroponik ini merupakan cara penanaman baru yang dimana menggunakan air sebagai media nutrisi dan tempat hidup tanaman tersebut. Lalu pada media tanam ini tidak menggunakan tanah lagi, akan tetapi dapat digantikan dengan kokopit ataupun rockwool. Di sini kami menggunakan rockwool sebagai media tanamnya. Lalu, mengapa kami menggunakan air cucian beras? Air cucian beras sendiri banyak mengandung karbohidrat, nutrisi, vitamin, dan zat mineral yang sangat amat membantu dalam proses tumbuh kembang tanaman. Lalu, terdapat ada 2 tujuan. Yang pertama yaitu tujuan umum pada perencanaan sistem sensor pH ini, yaitu terkait dengan kompetensi yang dihasilkan oleh sarjana teknik pertanian, yang dimana setelah kita lulus dan menjadi sarjana, tujuan utama kita dapat ilmu pengetahuan dari alat kontrol ini, dari mata kuliah ini. Lalu yang kedua yaitu tujuan khususnya kita dapat mengetahui sistem pH ini, yaitu untuk pengendalian pH pada sistem tanam hidroponik menggunakan limbah air cucian beras. Apakah sistem yang sudah kita buat ini bekerja pada prototipe yang sudah kita buat atau tidak? Begitu saja untuk latar belakang dan tujuannya. Kami ucapkan terima kasih. Saya akan menjelaskan komponen-komponen beserta fungsinya. Yang pertama ada MMC. MMC ini berfungsi sebagai menyimpan data pengumpulan sensor. Kemudian di sini ada RTC yang berfungsi untuk menghitung waktu yang dimulai dari detik, menit, jam, hari, bulan hingga tahun. Di sini ada relay yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengalirkan arus listrik. Kemudian di sini ada LCD I2C yang berguna sebagai konektor media untuk menampilkan data-data yang dihasilkan oleh sensor. Kemudian ada pompa air yang berguna untuk mengalirkan tetesan air jika diperlukan. Lalu ada Arduino Uno di sini yang berperan sebagai otak rangkaian untuk mengendalikan seluruh kerja sistem rangkaian. Lalu ada kabel jumper. Di sini berfungsi untuk menghubungkan beberapa breadboard, menghubungkan antara titik pada PCB single slide dan menghubungkan jalur rangkaian. Kemudian ada breadboard berfungsi untuk membuat rangkaian elektronika sementara dengan tujuan uji coba atau prototipe tanpa menyolder. Lalu ada sensor pH meter yang berfungsi untuk memonitoring kadar pH asam basa pada suatu larutan. Lalu
potensiometer. Di sini berfungsi untuk mengatur resistensi, tegangan, dan juga arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Baik, di sini saya Satria Radianhar akan menjelaskan rangkaian pada sistem sensor pH meter. Rangkaian sistem sensor pH meter memerlukan beberapa komponen, seperti 1. Arduino Uno, yang kedua NMC, yang ketiga relay 2 channel, yang keempat RTC, yang kelima LCD, yang keenam potensiometer, dan yang ketujuh modul pH meter. Untuk yang pertama yaitu Arduino Uno. Pin 5 volt dan ground pada Arduino Uno dihubungkan pada papan breadboard. Selanjutnya LCD. Pin ground dan VCC pada LCD dihubungkan pada pin ground dan 5 volt pada Arduino Uno. Pin SDA dihubungkan pada pin A4 dan pin SCL dihubungkan pada pin A5. Selanjutnya yaitu RTC. Pin ground dan VCC pada RTC dihubungkan pada pin ground dan 5 volt Arduino Uno. Pin SDA dihubungkan pada pin A4 dan pin SCL dihubungkan pada pin A5. Selanjutnya yaitu MMC. Pin ground dan VCC pada MMC dihubungkan pada pin ground dan 5 volt Arduino Uno. Pin CS dihubungkan pada pin A4, pin 4. Pin MOSI dihubungkan pada pin 11. Pin MISO dihubungkan pada pin 12. Dan pin STK dihubungkan pada pin 13. Selanjutnya yaitu relay 2 channel. Pin ground dan VCC pada relay dihubungkan pada pin ground dan 5 volt pada Arduino Uno. Pin 1 dihubungkan pada pin 5 dan pin 2 dihubungkan pada pin 6. Selanjutnya yaitu potensiometer. Pin ground dan VCC pada potensiometer dihubungkan pada pin ground dan 5 volt pada Arduino Uno, dan pin input pada potensiometer dihubungkan pada pin A0 Arduino Uno. Yang selanjutnya yaitu modul sensor pH air. Untuk pin ground dan VCC pada modul dihubungkan pada pin ground dan 5 volt Arduino Uno, dan pin input pada modul dihubungkan pada pin A0 Arduino Uno. Baik, di sini saya Satria Radianhar akan menjelaskan tentang perakitan rangkaian. From the first time I set my eyes upon yours, thinking, oh, is it love? Oh dear, it's been hardly a moment and you are already missed. There is still a bit of your skin that I've yet to have kissed. Oh, say please do not go, but you know, oh, you know that I must. Oh, say I love you so, but you know, oh, you know you can trust. We'll be holding hands once again. All our broken plans I will mend. I will hold you tight so you know it is love. From the first time I pressed my hand into yours, thinking, oh, is it love? Oh dear, it's been hardly 3 days, yet I'm longing to feel your embrace. There are several days until I can see your sweet face. Oh, say, wouldn't you like to be older and married with me? Oh, say, wouldn't it be nice
di sini kami akan melakukan proses kalibrasi alat, yang dimana pada proses kalibrasi ini kami menggunakan dua sampel air, yaitu sampel air asam dan sampel air basah. Untuk melakukan pengukurannya kami menggunakan dua alat, yaitu menggunakan sensor pH dan menggunakan pH meter sebagai kalibratornya. Dan untuk pengambilan sampel tersebut lebih baik dilakukan dengan pengulangan yang lebih banyak ataupun sampel yang lebih banyak, agar nilai yang didapat lebih akurat kepada pH meter tersebut. Dan untuk proses kalibrasinya yaitu dengan cara sampel air larutan asam dilakukan pengukuran dengan menggunakan, yang pertama yaitu menggunakan sensor pH, dan yang kedua menggunakan pH meter. Dapat dilihat pada pH meter menghasilkan nilai 2,42. Sedangkan untuk menggunakan sensor pH terlihat mendapatkan hasil 2,62. Oke, setelah melakukan pengukuran pada larutan asam, yang kedua yaitu melakukan pengukuran pada sampel air basah. Sebelum kita itu diusahakan air pada air asam tersebut tidak ada ataupun dilap terlebih dahulu. Selanjutnya ketika sudah kering ataupun tidak ada air, dilakukan pengukuran kembali pada larutan basah. Yang dimana jika terlihat di pada pH meter, angka yang dihasilkan yaitu pH 7,33, dan ketika di sensor pH menampilkan nilai sekitar 7,9. Untuk proses kalibrasi diharuskan untuk mengambil data atau sampel yang banyak. Data tersebut diambil atau digunakan agar hasil nilai pH yang didapatkan lebih akurat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang data kalibrasi dan validasi dari sensor pH meter. Di sini untuk kalibrasi sendiri menggunakan 8 sampel dengan 3 kali percobaan. Di sini terlihat data-data dari setiap sampel dan nilai dari kalibrator itu sendiri. Dan di sini ada nilai dari setiap percobaan. Semua data ini kami masukkan ke dalam grafik, di mana sumbu X sendiri merupakan nilai kalibratornya, dan untuk nilai Y-nya merupakan nilai dari alat sensor kami. Dapat dilihat dari grafik di sini, kami mendapatkan nilai regresinya sebesar 0,927, di mana nilai dari persamaan ini kami masukkan ke dalam sintaks kami untuk menghasilkan nilai yang lebih akurat, alat kalibrator kami sendiri. Lalu setelah kami masukkan ke dalam sintaks, kami melakukan uji validasi. Dalam validasi ini kami menggunakan 8 sampel, dan di sini terdapat data dari kalibratornya. Dan di sini juga terdapat rata-rata dari percobaannya, dan kami masukkan pula ke dalam grafik. Untuk sumbu X sendiri merupakan nilai dari kalibratornya, dan untuk sumbu Y sendiri nilai dari sensornya. Lalu kami mendapatkan nilai regresinya sebesar 0,955, dikarenakan nilai tersebut mendekati angka 1, maka dapat dikatakan hampir akurat dengan kalibratornya itu sendiri. Lalu kami mendapat untuk RMSE-nya rata-rata error atau jumlah data lalu diakarkan. Untuk nilai korelasinya 0,9777, determinasinya 96%, dan RMSE-nya sebesar 0,37. Baik, di sini saya akan menjelaskan program sintak dari sensor pH kelompok 1 tab A. Jadi untuk yang bagian pertama yaitu bagian library, di mana bagian ini merupakan berisi library komponen apa saja yang digunakan pada
rangkaian. Untuk yang pertama yaitu ada library RTC, yang kedua tuh wire penghubung, liquid crystal I2C sebagai LCD, SD sebagai micro SD, SPI penghubung, dan DS1302 RTC ini sebagai library kode RCC. Selanjutnya memasuki konstanta. Jadi di dalam sintak ini kita membuat konstanta yang mana konstanta ini biasa digunakan untuk rumus matematika, input ataupun output seperti output pompa. Untuk yang pertama yaitu define height. Define height ini digunakan sebagai pompa hidup, define low satu untuk pompa mati. Selanjutnya relay 1, pin yang digunakan yaitu pada pin 5, dan relay 2 pin yang digunakan yaitu pin 6. Dan pada setting point 1 yang digunakan adalah pin A0. Dan untuk float EXZ ini digunakan sebagai rumus matematika yang digunakan. Selanjutnya variabel. Pada bagian variabel ini kita membuat file myfile yang dimana untuk membuka atau membaca pada bagian micro SD. Untuk RTC DS1307 ini merupakan jenis atau kode RTC. Selanjutnya karakter days of the weeks ini sebagai penentu hari. Liquid crystal I2C LCD ini sebagai memaparkan jenis LCD yang digunakan, dan pada saat ini yang digunakan yaitu LCD berukuran 16x2. Selanjutnya kita memasuki void stop. Pada bagian void stop ini pin mode relay 1 output digunakan untuk pin relay 1 sebagai output. Pin mode relay 2 output mengkondisikan pin relay 2 sebagai output. Selanjutnya bagian serial begin. Pada bagian ini digunakan untuk menampilkan kalimat kelompok 1 dan tab A pada LCD. Selanjutnya bagian LCD clear akan menghapus kalimat atau tulisan pada LCD. Selanjutnya itu serial print data launcher starting, serial printing membuka micro SD digunakan untuk membaca atau membuka micro SD. Jika gagal untuk membuka micro SD akan menampilkan tulisan gagal membuka micro SD. Sedangkan jika berhasil akan menampilkan berhasil membuka micro SD. Selanjutnya ini sintak yang digunakan untuk menampilkan atau memeriksa koneksi RTC. Jika RTC tidak ditemukan, maka serial printing akan membaca serial tidak ditemukan. Tetapi jika berhasil, koneksi RTC berhasil. Selanjutnya serial printing set time RTC, yang dimana pada sintak ini digunakan untuk menentukan atau men-set waktu pada RTC. Baik, selanjutnya kita memasuki void loop. Pada void loop ini merupakan masukan nilai-nilai dari nilai analog. Selanjutnya pada nilai X, Y, Z, X ini merupakan nilai pH, Z, Y ini selanjutnya itu Y ini merupakan hasil dari rumus kalibrasi yang didapatkan dari XL, dan Z ini merupakan rumus dari validasi yang didapatkan dari Excel. Selanjutnya kita memasuki float setting point. Pada setting point value ini merupakan setting value pada pembacaan dari potensiometer, yang mana potensiometer ini pada setting point 60%. Selanjutnya itu plot Z ini merupakan pembacaan dari nilai pH dan
ini merupakan setting point dari potensio setting point 60%, yang dimana jika Z lebih besar sama dengan 0 dan Z kurang dari sama dengan 649, maka pompa basah akan hidup. Selanjutnya ini merupakan setting point value pada potensio 80%. Jadi pada setting point SP 80% tersebut, jika nilai Z lebih besar dari 7,51 dan Z kurang dari sama dengan 14, maka pompa asam akan hidup. Selanjutnya yaitu if setting point value pada setting point 100%, yang dimana jika Z lebih besar sama dengan 6,5 dan Z kurang dari sama dengan 7,5, maka pompa asam dan pompa basah akan mati, karena pada setting point tersebut pH yang didapatkan yaitu pH netral. Selanjutnya ini merupakan sintak yang digunakan untuk menampilkan waktu pada serial LCD dan micro SD. Bagian sini merupakan serial printer jika failure untuk atau tidak berhasil untuk membaca pH sensor. Selanjutnya ini merupakan sintak untuk menyimpan data ke micro SD, yang mana myfile SD open logger.txt file wet, yaitu digunakan untuk membuka file test.txt dan jika myfile itu berhasil terbuka akan menyimpan data-data pada microSD, dan jika pada microSD tidak terbaca atau tidak bisa menyimpan, maka serial printer akan menampilkan gagal membuka logger.txt jika gagal printer error. Baik, berikut ini merupakan pembuktian sistem alat sensor kelompok kami, yaitu sensor pH. Oh dear, it's been hardly a moment and you are already missed. There is still a bit of your skin that I've yet to have kissed. Oh, say please do not go, but you know that I must. Oh, say I love you so, but you know you can trust. We'll be holding hands once again. All our broken plans I will mend. I will hold you tight so you know. Baik, selanjutnya yaitu data hasil uji kinerja. Untuk data hasil uji kinerja ini kita gunakan untuk mencari hasil dari nilai stabilitas, nilai keakuratan, nilai RWP. Untuk yang pertama, data stabilitas. Untuk data stabilitas sensor pH air ini, kita melakukan pengukuran kepada sampel air yang ber-pH netral yaitu 7, yang dimana pengukuran tersebut dilakukan selama 1 jam hingga didapatkan data-data nilai pH, yang mana sejumlah data tersebut sebanyak 504 data, yang dimana data tersebut bakal kita gunakan untuk mencari nilai stabilitas dari sensor pH tersebut. Yang selanjutnya yaitu nilai uji stabilitas. Seperti yang dapat dilihat di layar, nilai pH yang didapat dari stabilitas yang telah dilakukan, maka dilakukan pembuatan kurva yang dimana dapat terlihat
nilai pH yang didapatkan dari uji stabilitas tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan. pH tertinggi yaitu pada pH 7,15 dan pH terendah yaitu pada pH 7,7. Yang dimana hal tersebut tidak terjadi perubahan nilai pH yang signifikan atau dapat dikatakan stabil. Untuk selanjutnya yaitu uji keakuratan. Untuk uji keakuratan tersebut ini kita melakukan pengukuran yang dimana menggunakan rumus keakuratan dengan cara sigma n sampai I nilai mutlak SP dikurang nilai NS dibagi N dibagi SP atau setting point dikali 100%. Untuk nilai setting point tersendiri kita menggunakan setting point 7 dan nilai sensornya yang digunakan dari nilai data stabilitas yaitu 7,15, 7,13, 7,13, 7,19 sampai 7,8. Yang mana setelah dilakukan pengukuran didapatkan hasil nilai keakuratan yaitu sebesar 99,52,88 yang dimana dari hasil tersebut dapat dikatakan nilai pH atau nilai sensor akurat. Selanjutnya yaitu uji RWP, yang dimana uji RWP ini melakukan pengukuran rata-rata waktu pengendalian, yaitu pengendalian setting point potensio pada pompa. Yang dimana pada data di sini kami melakukan pengujian atau melakukan proses pengujian pada alat hingga didapatkan data sebanyak atau sampel pengulangan sebanyak 60 kali yang dimana dengan nilai delay sebesar 8 detik. Dapat dilihat pada pH 6 pompa 1 bakal hidup hingga sampai pH 7,01 yang dimana pada 7,01 tersebut pompa 1 dan pompa 2 mati. Untuk melakukan pengukuran atau perhitungan uji RWP dapat dilakukan dengan sigma N sampai I sama dengan 1, situ A on I plus delay dibagi N, yang dimana nilai aktuator hidup selama 456 detik, AON I sama dengan 7,6 menit, nilai pada alat 8 detik, yang dimana dikonversikan menjadi menit yaitu sebesar 0,1333 menit. Untuk jumlah data sendiri 60 menit sehingga didapatkan nilai RWP sebesar 7,6022 menit atau dapat diubah menjadi detik yaitu 0,126703704 detik. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang diperoleh dari praktikum kali ini ialah yang pertama, didapatkannya nilai kalibrasi Y sama dengan 0,844X plus 0,9 dengan nilai koefisien korelasinya yaitu R kuadrat sama dengan 0,927. Lalu didapatkannya nilai validasi Y sama dengan 0,915X plus 1,1 dengan nilai koefisien korelasinya yaitu R kuadrat sama dengan 0,955. Lalu didapatkan data stabilitas dengan pengukuran waktu selama 1 jam dan uji keakuratan sebesar 99,5288% dan uji RWP sama dengan 7,6022 menit atau 0,1267 detik. From the first time I pressed my lips against yours, thinking no, isn't love.